Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang anggaran biaya overhead pabrik atau biasa dikenal dengan BOP. Saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama saya sendiri, Rita Astuti, serta rekan saya Pupu Cahaya Wijayanti dan rekan saya Elok Faiko. Dosen dari mata kuliah Anggaran Perusahaan adalah Ibu Hesti Widianti, SEMSI. Yuk kita belajar bersama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari anggaran tarif biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang. Biaya overhead pabrik merupakan biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses produksi, kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Tarif BOP. Tarif BOP diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi. Sumber data untuk menyusun anggaran tarif biaya overhead pabrik adalah data anggaran produksi dan dasar pembebanan BOP kepada produk. Tarif BOP bisa dihitung dengan rumus tarif BOP sama dengan jumlah BOP yang digunakan dan dibagi dengan tingkat kegiatan yang direncanakan. Saya akan membahas tentang kasus 1, yaitu berdasarkan anggaran produksi dan anggaran tenaga kerja langsung pada PD Harapan memproduksi satu jenis produk yaitu kecap. Manajer berasumsi bahwa angka standar pada masing-masing bagian produksi adalah sebagai berikut. Daerah ada 2, Jakarta dan Bandung. DMH-nya bagian 1 pada Jakarta sebesar 4, pada Bandung sebesar 2, bagian 2 pada Jakarta sebesar 6, pada Bandung sebesar 4, pada bagian 3 Jakarta sebesar 3, Bandung sebesar 1. Biaya overhead pabrik yang akan timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai berikut. Bagian produksi 1, biaya overhead sebesar Rp15.400. Bagian produksi 2, biaya overhead sebesar Rp11.060. Bagian produksi 3, biaya overhead sebesar Rp8.000. Selanjutnya, pembahasan untuk kasus 1. Pertama, kita akan membahas tentang perhitungan anggaran produksi. Perhitungan anggaran produksi untuk daerah Jakarta, rencana penjualan sebesar 904,2, rencana tingkat persediaan akhir sebesar 540, sehingga totalnya 1444,2 yang diperoleh dari rencana penjualan ditambah rencana tingkat persediaan akhir. Rencana persediaan awal sebesar 600, sehingga anggaran produksi untuk daerah Jakarta sebesar 844,2 yang diperoleh dari total dikurangi rencana persediaan awal. Selanjutnya, untuk daerah Bandung, rencana penjualan sebesar 602, rencana tingkat persediaan akhir sebesar 610, sehingga totalnya 1212,8, rencana persediaan awal sebesar 550, sehingga anggaran produksi untuk daerah Bandung sebesar 662,8 yang diperoleh dari total dikurangi rencana persediaan awal. Selanjutnya, kita akan menghitung tingkat kegiatan. Perhitungannya menggunakan rumus anggaran produksi dikali angka standar. Untuk bagian produksi 1, perhitungannya untuk daerah Jakarta 844,2 dikali angka standar 4 TMH, sehingga totalnya 3.376,8. Untuk daerah Bandung 662,8
dikali angka standar 2 DMH, sehingga totalnya 1325,6 dengan satuan DMH. Untuk tingkat kegiatan diperoleh dari produksi 1 daerah Jakarta yaitu sebesar 3.376,8 ditambah daerah Bandung sebesar 1.325,6. Maka tingkat kegiatan pada bagian produksi 1 sebesar 4.702,40. Lanjut, untuk bagian produksi 2, perhitungannya untuk daerah Jakarta 844,2 dikali angka standar 6 DMH, totalnya 5.065,2. Untuk daerah Bandung 662,8 dikali angka standar 4 DMH, totalnya 2.651,2. Maka tingkat kegiatan pada bagian produksi 2 sebesar 7.716,40. Lanjut bagian produksi 3, perhitungannya daerah Jakarta 844,2 dikali angka standar 3 DMH, totalnya 2.532,6. Untuk daerah Bandung 662,8 dikali angka standar 1 DMH, sehingga totalnya 662,8. Maka tingkat kegiatan pada produksi 3 sebesar 3.195,40. Next, kita akan menghitung tarif biaya overhead atau overhead rate bagi masing-masing bagian produksi. Langsung saja. Untuk bagian produksi 1, biaya overhead bagian produksi sebesar 15.400. Lalu untuk alokasi biaya overhead bagian jasa kita kosongkan, sehingga jumlah BOP pada bagian produksi 1 sebesar 15.400 dengan tingkat kegiatan 4.702,4. Nah, sekarang untuk menghitung tarif BOP, rumusnya yaitu jumlah BOP dibagi tingkat kegiatan. Maka, tarif BOP pada bagian produksi 1 sebesar 3,27 yang diperoleh dari 15.400 dibagi 4.702,4. Selanjutnya, untuk bagian produksi 2, biaya overhead bagian produksi sebesar 11.060. Lalu untuk alokasi biaya overhead bagian jasa kita kosongkan, sehingga jumlah BOP-nya 11.060 dengan tingkat kegiatan sebesar 7.716,4. Maka tarif BOP pada bagian produksi 2 sebesar 1,43 yang diperoleh dari 11.060 dibagi 7.716,4. Untuk bagian produksi 3, biaya overhead bagian produksi sebesar 8.000, dan untuk alokasi biaya overhead bagian jasa masih sama ya, kita kosongkan. Sehingga jumlah BOP pada bagian produksi 3 sebesar 8.000 dengan tingkat kegiatan sebesar 3.195,4. Maka tarif BOP pada bagian produksi 3 sebesar 2,5 yang diperoleh dari 8.000 dibagi 3.195,4. Nah, sekarang kita masuk ke kasus 2 ya teman-teman. Berdasarkan anggaran produksi dan anggaran tenaga kerja langsung PT Bersama periode Januari 2019, buatlah anggaran BOP PT Bersama jika diketahui PT Bersama memproduksi satu jenis produk yaitu biskuit. Manajer berasumsi bahwa angka standar pada masing-masing bagian produksi adalah sebagai berikut. Pada daerah Jawa,
Angka standar pada bagian quality control sebesar 5 DMH, pada bagian operasional sebesar 4 DMH, dan pada bagian packaging sebesar 2 DMH. Untuk daerah Bali, pada bagian quality control sebesar 3 DMH, pada bagian operasional sebesar 2 DMH, dan bagian packaging 1 DMH. Lalu untuk daerah Batam, angka standar pada bagian quality control sebesar 3 DMH, bagian operasional sebesar 2 DMH, dan bagian packaging 1 DMH. Biaya overhead yang akan timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai berikut. Pada bagian quality control, biaya overheadnya sebesar Rp1.100, pada bagian operasional sebesar Rp800, dan pada bagian packaging sebesar Rp500. Ya oke teman-teman, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke pembahasan kasus 2. Kita akan membahas bagaimana perhitungan anggaran produksinya. Anggaran produksi pada daerah Jawa, rencana penjualannya sebesar 888, tingkat persediaan akhir sebesar 23, totalnya sebesar 911. Total diperoleh dari rencana penjualan ditambah tingkat persediaan akhir. Untuk total tidak hanya pada daerah Jawa, namun juga pada daerah Bali dan Batam. Jadi untuk total diperoleh dari rencana penjualan ditambah tingkat persediaan akhir. Persediaan awal sebesar 35, anggaran produksi sebesar 876. Anggaran produksi diperoleh dari total dikurangi persediaan awal. Anggaran produksi diperoleh dari total dikurangi persediaan awal. Rumus ini juga akan digunakan untuk pada daerah Bali dan Batam. Rencana penjualan pada daerah Bali sebesar 666, tingkat persediaan akhir pada daerah Bali sebesar 33, totalnya sebesar 699. Persediaan awal sebesar 21, anggaran produksi sebesar 678. Rencana penjualan pada daerah Batam sebesar 666, tingkat persediaan akhir sebesar 30, totalnya sebesar 696. Persediaan awal sebesar 30, anggaran produksi sebesar 666. Ya oke, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan tingkat kegiatan. Perhitungan pada bagian quality control pada daerah Jawa, 876 dikali angka standarnya 5 DMH sama dengan 4.380 DMH. Pada daerah Bali sama dengan 678 dikali angka standarnya 3 DMH sama dengan 2034 DMH. Pada daerah Batam, 666 dikali 3 DMH sama dengan 1998 DMH. Untuk tingkat kegiatan diperoleh dari penjumlahan pada quality control untuk 3 daerah, yaitu Jawa, Bali, dan Batam. Berarti 4.380 ditambah 2034 ditambah 1998, sehingga jumlahnya sebesar 8.412 untuk tingkat kegiatan. Ya, selanjutnya untuk perhitungan pada bagian operasional. Untuk daerah Jawa, 876 dikali 4 DMH sama dengan 3.504 DMH. Bali sama dengan 678 dikali 2 DMH sama dengan 1.356 DMH. Batam sama dengan 666 dikali 2 DMH sama dengan 1.332 DMH. Untuk tingkat kegiatannya diperoleh sebesar 6.192. Ya, kemudian kita masuk ke perhitungan packing. Pada daerah Jawa, 876 dikali 2 DMH sama dengan 1752 DMH. Pada daerah Bali, 678 dikali 1 DMH sama dengan 678 DMH. Batam 666 dikali 1 DMH sama dengan 666. Tingkat kegiatan pada bagian packing diperoleh sebesar 3096. Ya oke, kemudian
kita akan masuk ke perhitungan tarif biaya overhead atau overhead rate bagi masing-masing bagian produksi sebagai berikut. Tarif BOP pada bagian quality control sebesar 1.100, alokasi biaya overhead bagian jasa kita kosongkan karena tidak ada DMH. Jumlah BOP-nya 1.100, tingkat kegiatannya 8.412. Tarif BOP 0,1308. Tarif BOP diperoleh dari jumlah BOP dibagi tingkat kegiatan. Ya, kemudian kita masuk ke bagian operasional. Biaya overhead bagian produksi pada bagian operasional 800, jumlah BOP-nya 800, tingkat kegiatan sebesar 6.192, tarif BOP-nya sebesar 0,1292. Tarif BOP seperti tadi yang kita beritahu, tarif BOP diperoleh dari jumlah BOP dibagi tingkat kegiatan. Untuk bagian packing, biaya overhead bagian produksinya 500, jumlah BOP-nya 500, tingkat kegiatan 3.096, tarif BOP 0,1615. Ya, oke, itu tadi presentasi untuk tarif biaya overhead pabrik yang telah kelompok kami sampaikan. Kami semua mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan kalimat dan penyampaian materi. Kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.